Halo para penjelajah jiwa, selamat datang di perjalanan yang akan mengubah caramu memandang dunia dan dirimu sendiri. Pernahkah kamu merasa seolah ada sesuatu yang lebih besar di luar sana, yang mendengarkan setiap bisikan hatimu? Atau mungkin kamu bertanya-tanya, bagaimana sih caranya ngomong sama alam semesta biar didengar? Nah, buku audio ini adalah jawabannya. Alam semesta itu bukan entitas yang diam loh. Ia selalu mendengarkan, ia merespons. Ia memantulkan kembali energi yang kamu bawa, keyakinan yang kamu pegang, dan niat yang kamu tetapkan. Seringkali, kita menjalani hidup tanpa menyadari bahwa kita terus-menerus berkomunikasi dengan alam semesta melalui pikiran, emosi, dan bahkan keheningan kita. Tapi, bagaimana kalau kamu bisa berbicara dengan alam semesta dengan sengaja dan penuh niat? Bagaimana kalau kamu tahu cara mengirimkan sinyal yang jelas dan kuat dan percaya bahwa sinyal itu diterima? Itulah inti dari perjalanan kita ini. Bersiaplah untuk membuka mata dan telingamu pada dialog kosmis yang selalu ada, menunggumu untuk berpartisipasi secara sadar. Bab 1. Bahasa Alam Semesta. Mengungkap rahasia. Alam semesta bukanlah ruang hampa yang buta. Banyak dari kita mungkin berpikir alam semesta itu statis, acak, atau bahkan buta terhadap keberadaan kita. Tapi, itu adalah mitos yang perlu kita patahkan. Sebaliknya, alam semesta ini hidup, berdenyut dengan ritme, kecerdasan, dan struktur vibrasi yang rumit. Bayangkan saja, dari partikel terkecil di tubuhmu sampai galaksi yang maha luas, semuanya bergerak. Gerakan inilah yang kita sebut sebagai getaran atau vibrasi. Fisika kuantum dan realitas vibrasi, sains modern, terutama fisika kuantum, sudah lama menemukan bahwa materi itu tidak padat seperti kelihatannya. Di tingkat subatomik, partikel-partikel muncul dan menghilang, dan perilakunya bahkan bisa dipengaruhi oleh pengamatan kita sendiri. Di balik kekacauan yang tampak ini, ada kebenaran yang elegan. Segala sesuatu adalah energi yang bergetar pada frekuensi yang berbeda. Ini bukan lagi sekadar konsep spiritual, tapi juga ilmiah. Spektrum getaran, dari beban ke kelimpahan. Ketika kita bicara tentang getaran, kita bicara tentang laju pergerakan energi. Gampangnya gini, getaran frekuensi rendah cenderung bermanifestasi sebagai perasaan berat, ketakutan, keraguan, atau stagnasi. Getaran frekuensi tinggi diekspresikan melalui kegembiraan, cinta, kejernihan, dan kelimpahan. Spektrum getaran ini tidak hanya berlaku untuk objek fisik, tapi juga untuk pikiran, emosi, dan niat kita. Pikiranmu itu bukan cuma ide pasif yang datang dan pergi loh. Itu adalah sinyal-sinyal energik. Pikiran dan emosi, pemancar sinyal kosmis. Setiap pikiran memancarkan frekuensi tertentu, seperti sebuah siaran radio. Jika kamu membayangkan pikiranmu sebagai pemancar, maka pikiranmu adalah pesan-pesan yang terkirim ke alam semesta. Dan seperti cermin kosmik, alam semesta akan memantulkan kembali apa yang terus-menerus kamu siarkan. Tapi ada satu hal lagi yang sangat penting. Emosimu adalah penguat sinyal itu. Pikiran yang diresapi emosi yang kuat akan menjadi jauh lebih dahsyat secara eksponensial. Itulah kenapa hasrat yang dirasakan secara mendalam cenderung terwujud lebih cepat daripada keinginan sesaat. Semakin kuat muatan emosional di balik pikiranmu, semakin jelas dan magnetis sinyal yang kamu kirimkan. Analogi, bahasa alam semesta adalah vibrasi, bukan kata-kata. Bayangkan kamu ingin menarik kelimpahan. Jika pikiran itu dibumbui keputusasaan, ketakutan, atau keraguan, seperti diam-diam yakin aku nggak pantas kaya, maka getaran yang kamu pancarkan bukanlah kelimpahan, melainkan kekurangan. Alam semesta tidak merespons kata-kata aku ingin kaya, tapi ia merespons getaran aku merasa kurang. Itulah sebabnya afirmasi yang tidak selaras secara emosional seringkali gagal. Bahasa sejati alam semesta adalah vibrasi, bukan verbal. Jika kamu ingin cinta, kamu harus mewujudkan frekuensi cinta. Jika kamu ingin kedamaian, kamu harus menjadi damai. Jika kamu ingin kesuksesan, kamu harus memancarkan vibrasi keyakinan dan kejelasan.
Mengubah getaranmu, kesadaran dan kalibrasi. Ulang jadi, bagaimana kita mengubah getaran kita? 1. Kesadaran. Mulailah mengamati keadaan batinmu. Bukan hanya apa yang kamu pikirkan, tapi juga apa yang kamu rasakan. Perasaanmu adalah indikator paling jujur dari keadaan getaranmu. Apakah kamu penuh harapan atau cemas? Bersyukur atau kesal? Berdaya atau kalah? Dengan memeriksa diri sendiri secara teratur, kamu mulai mengendalikan sinyal yang kamu pancarkan. 2. Kalibrasi ulang sadar. Ini berarti memilih pikiran, perilaku, dan praktik yang meningkatkan getaranmu. Contoh paling efektif adalah rasa syukur. Ketika kamu merasakan rasa syukur yang tulus, kamu mengubah seluruh medan energimu menjadi frekuensi tinggi. Tindakan kebaikan, pengampunan, perhatian penuh, dan kreativitas juga meningkatkan frekuensi. Ingat, semuanya saling terhubung. Kamu bukan sekadar pikiran. Kamu adalah tubuh, jiwa, dan medan energi yang senantiasa berinteraksi dengan dunia di sekitarmu. Setelah kita memahami bahwa alam semesta merespons frekuensi kita, bukan hanya kata-kata, langkah selanjutnya adalah belajar bagaimana memprogram frekuensi itu dengan tepat. Di bab berikutnya, kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana menetapkan niat yang jelas dan selaras, menjadikannya cetak biru yang akan membimbing alam semesta untuk mewujudkan keinginanmu. Bersiaplah untuk menjadi arsitek realitasmu sendiri. Bab 2. Cetak biru. Penciptaan, kekuatan niat yang jelas. Setelah kita memahami bahwa alam semesta berbicara dalam bahasa getaran, langkah selanjutnya adalah belajar bagaimana mengirimkan pesan yang jelas dan kuat dalam bahasa itu. Ibarat membangun sebuah rumah, kamu tidak akan langsung menancapkan paku tanpa peta atau rencana. Bukan? Begitu pula dengan penciptaan realitasmu. Kamu butuh cetak biru, dan cetak biru itu adalah niat yang jelas. Niat, lebih dari sekadar keinginan. Apa itu niat? Niat itu bukan sekadar keinginan atau daftar belanjaan. Keinginan bisa datang dan pergi, seringkali samar dan penuh keraguan. Niat, di sisi lain, adalah keputusan yang tegas dan terarah, sebuah komitmen dari lubuk hatimu untuk menciptakan sesuatu. Niat adalah energi yang kamu tanamkan ke dalam medan kosmis, sebuah instruksi yang spesifik kepada alam semesta. Mengapa kejelasan niat sangat penting? Bayangkan kamu memesan makanan di restoran. Jika kamu hanya bilang, "Saya mau makanan enak," pelayan mungkin akan bingung atau membawakan sesuatu yang tidak sesuai seleramu. Tapi jika kamu bilang, "Saya mau nasi goreng seafood pedas sedang tanpa acar," maka ada kejelasan yang tinggi. Alam semesta bekerja dengan cara yang sama. Niat yang samar akan menghasilkan hasil yang samar pula. Kamu mungkin mendapatkan sesuatu, tapi itu mungkin tidak persis seperti yang kamu inginkan, atau bahkan tidak kamu sadari sebagai manifestasi. Niat yang jelas adalah seperti koordinat GPS yang tepat. Ia memberitahu alam semesta dengan pasti kemana kamu ingin pergi, apa yang ingin kamu ciptakan, dan bagaimana rasanya saat kamu mencapainya. Menyusun niat yang kuat, spesifik dan selaras. Bagaimana cara membuat niatmu menjadi cetak biru yang efektif? 1. Spesifik dan detail. Jangan takut untuk merinci. Semakin detail niatmu, semakin jelas sinyal yang kamu kirimkan. Daripada "saya ingin punya uang banyak", coba ubah menjadi "saya ingin memiliki penghasilan bersih 20 juta rupiah per bulan dari pekerjaan yang saya cintai, yang memungkinkan saya memiliki kebebasan waktu dan finansial". 2. Positif dan berorientasi pada keinginan. Fokus pada apa yang kamu inginkan, bukan apa yang tidak kamu inginkan. Hindari kata-kata negatif seperti tidak, jangan, atau bukan. Daripada "saya tidak mau sakit lagi", ubah menjadi "saya ingin memiliki kesehatan yang prima, tubuh yang bugar, dan energi yang melimpah setiap hari". 3. Dalam bentuk sekarang, present tense. Tulis dan ucapkan niatmu seolah-olah itu sudah terjadi. Ini adalah cara paling ampuh untuk menyelaraskan getaranmu dengan realitas yang kamu inginkan. "Saya memiliki pekerjaan impian saya", bukan "saya akan punya pekerjaan impian saya".
Ini membantu pikiran bawah sadar dan alam semesta untuk menerima niatmu sebagai kebenaran yang sudah ada. 4. Sertakan emosi. Niat yang kuat selalu dibumbui emosi. Bagaimana perasaanmu ketika niatmu terwujud? Rasa syukur, kegembiraan, kedamaian? Rasakan emosi itu sekarang. Saya sangat bersyukur dan bahagia karena saya memiliki rumah impian saya yang nyaman dan penuh cinta. 5. Selaras dengan diri sejati. Pastikan niatmu datang dari tempat yang otentik dalam dirimu, bukan dari ego atau tekanan eksternal. Apakah niat ini benar-benar melayani kebaikan tertinggi dirimu dan semua yang terlibat? Niat yang selaras akan memiliki getaran yang lebih tinggi dan lebih mudah terwujud. Analogi, niatmu adalah resep masakan kosmis. Anggap saja alam semesta adalah koki ulung yang siap memasakkan apapun untukmu. Jika kamu memberikan resep yang jelas dengan bahan-bahan yang spesifik dan langkah-langkah yang terperinci, ia akan menghasilkan hidangan yang persis seperti yang kamu bayangkan. Tapi jika resepmu samar, koki itu akan kesulitan dan hasilnya mungkin tidak sesuai harapan. Niat yang jelas adalah resepmu untuk alam semesta. Setelah kita berhasil menyusun cetak biru yang jelas untuk alam semesta, langkah selanjutnya adalah memastikan bahwa fondasi dari cetak biru itu kokoh. Di bab berikutnya, kita akan membahas peran krusial dari keyakinan dalam memperkuat sinyal kita ke alam semesta dan bagaimana kita bisa mengatasi keyakinan yang membatasi yang mungkin tanpa sadar menghalangi manifestasi kita. Bersiaplah untuk membangun fondasi yang tak tergoyahkan. Bab 3. Jangkar. Realitas. Membangun fondasi keyakinan. Di bab sebelumnya, kita sudah belajar bagaimana menyusun niat yang jelas, spesifik, dan selaras, menjadikannya cetak biru bagi alam semesta. Namun, sebuah cetak biru, sejelas apapun itu, tidak akan bisa terwujud jika fondasinya rapuh. Fondasi yang kita maksud ini adalah keyakinan. Keyakinan adalah jangkar yang menahan niatmu di tengah badai keraguan, dan sekaligus magnet yang menarik realitas yang kamu inginkan. Keyakinan lebih dari sekadar pikiran positif. Seringkali, kita menyamakan keyakinan dengan sekadar berpikir positif. Padahal, keyakinan jauh lebih dalam dari itu. Keyakinan adalah pengetahuan batin yang mendalam bahwa sesuatu itu benar, bahwa sesuatu itu mungkin, dan bahwa sesuatu itu akan terjadi. Ini adalah kondisi di mana pikiran, emosi, dan seluruh sistem energimu selaras untuk menerima realitas yang kamu inginkan. Jika niat adalah instruksi yang kamu kirimkan, maka keyakinan adalah kekuatan pendorong di balik instruksi itu. Tanpa keyakinan, niatmu akan seperti perahu tanpa mesin, hanya terombang-ambing tanpa arah. Peran krusial keyakinan dalam manifestasi. Mengapa keyakinan begitu penting? Menguatkan sinyal vibrasi. Seperti yang kita bahas di bab 1, pikiran dan emosi adalah pemancar sinyal. Keyakinan yang kuat menghasilkan emosi positif yang kuat, seperti harapan, kepastian, dan kegembiraan, yang secara drastis meningkatkan frekuensi getaran niatmu. Sinyal yang kuat lebih mudah ditangkap dan direspons oleh alam semesta, membuka pintu peluang. Ketika kamu benar-benar percaya bahwa sesuatu itu mungkin, pikiranmu akan secara otomatis mulai mencari bukti dan peluang yang mendukung keyakinan itu. Kamu akan lebih peka terhadap sinkronisitas, ide-ide baru, atau orang-orang yang bisa membantumu mewujudkan niatmu. Menghilangkan hambatan batin. Keyakinan adalah penawar bagi keraguan dan ketakutan. Keraguan adalah frekuensi rendah yang bisa memblokir aliran manifestasi. Dengan keyakinan, kamu membangun perisai mental yang melindungi niatmu dari energi negatif, baik dari dalam maupun luar dirimu. Mengatasi keyakinan yang membatasi. Setiap orang memiliki keyakinan yang membatasi, yaitu pandangan negatif tentang diri sendiri, orang lain, atau dunia yang menghalangi potensi kita. Ini seringkali terbentuk dari pengalaman masa lalu, didikan, atau lingkungan. Contohnya, saya tidak cukup pintar, uang itu sulit dicari, atau saya tidak pantas mendapatkan kebahagiaan. Bagaimana cara mengidentifikasi dan mengatasi keyakinan yang membatasi? 1. Sadarilah keberadaannya.
Langkah pertama adalah mengenali keyakinan negatif yang mungkin kamu pegang. Perhatikan pikiran-pikiran otomatis yang muncul saat kamu memikirkan niatmu. Apakah ada suara di kepalamu yang bilang, itu tidak mungkin? 2. Tantang kebenarannya. Tanyakan pada dirimu, apakah keyakinan ini benar-benar fakta atau hanya interpretasi? Seringkali, keyakinan membatasi tidak memiliki dasar yang kuat. Cari bukti yang bertentangan dengan keyakinan tersebut. 3. Gantikan dengan keyakinan pemberdaya. Setelah mengidentifikasi keyakinan yang membatasi, secara sadar gantikan dengan keyakinan yang memberdayakan. Misalnya, jika kamu percaya uang itu sulit dicari, ubah menjadi uang mengalir dengan mudah dan berlimpah ke dalam hidupku. 4. Praktikan afirmasi dan visualisasi. Ulangi keyakinan baru ini setiap hari melalui afirmasi positif. Visualisasikan dirimu sudah memiliki apa yang kamu inginkan dan rasakan emosi positif yang menyertainya. Ini akan membantu menanamkan keyakinan baru ke dalam pikiran bawah sadarmu. Analogi, keyakinanmu adalah tanah subur. Jika niatmu adalah benih yang kamu tanam, maka keyakinanmu adalah tanah tempat benih itu tumbuh. Benih terbaik pun tidak akan tumbuh subur di tanah yang tandus dan berbatu. Tapi di tanah yang subur, kaya nutrisi, dan dirawat dengan baik, benih itu akan tumbuh menjadi pohon yang kuat dan berbuah melimpah. Keyakinan yang kuat menciptakan tanah subur bagi niatmu untuk berakar dan bermanifestasi. Dengan fondasi keyakinan yang kokoh, kini kita siap untuk melangkah lebih jauh. Di bab berikutnya, kita akan belajar teknik-teknik praktis untuk mengajukan permintaan yang jelas dan yakin kepada alam semesta, bukan hanya dengan kata-kata, tapi dengan seluruh keberadaan kita. Bersiaplah untuk menyempurnakan seni berkomunikasi dengan alam semesta. Bab 4. Meminta dengan hati. Seni berkomunikasi. Jelas kita telah menata cetak biru niat kita dan membangun fondasi keyakinan yang kokoh. Sekarang saatnya untuk benar-benar meminta kepada alam semesta. Tapi, meminta di sini bukan berarti sekadar mengucapkan daftar keinginan. Ini adalah seni berkomunikasi yang melibatkan seluruh keberadaan kita, sebuah dialog yang tulus dari hati ke alam semesta. Meminta bukan sekadar berkata-kata. Seringkali kita berpikir bahwa meminta itu cukup dengan mengucapkan atau menuliskan apa yang kita inginkan. Padahal, alam semesta tidak hanya mendengar kata-kata. Ingat, alam semesta merespons getaran. Jadi, meminta dengan hati berarti menyelaraskan getaranmu, pikiran, emosi, dan keyakinan dengan apa yang kamu minta, seolah-olah itu sudah menjadi bagian dari realitasmu. Ini adalah tindakan proaktif untuk mengirimkan sinyal yang tak terbantahkan. Teknik-teknik praktis untuk mengirimkan permintaan yang jelas. Bagaimana kita bisa memastikan permintaan kita sampai ke telinga alam semesta dengan kejelasan maksimal? 1. Visualisasi mendalam, imajinasi kreatif. Ini adalah salah satu teknik paling ampuh. Tutup matamu dan bayangkan niatmu sudah terwujud. Jangan hanya melihat gambar statis, tapi rasakan pengalaman itu. Apa yang kamu dengar, apa yang kamu cium, apa yang kamu sentuh. Yang terpenting, bagaimana perasaanmu. Biarkan dirimu tenggelam dalam emosi sukacita, syukur, dan kepuasan seolah-olah niatmu sudah menjadi kenyataan. Lakukan ini secara teratur, terutama saat kamu berada dalam kondisi rilaks. 2. Afirmasi berbasis perasaan. Afirmasi bukan hanya pengulangan kata-kata. Ini adalah deklarasi yang diresapi dengan perasaan. Alih-alih hanya mengatakan, "Saya kaya," rasakan sensasi kelimpahan itu. Ucapkan afirmasi dengan keyakinan penuh, seolah-olah kamu sedang menyatakan fakta yang tak terbantahkan. Saya sangat bersyukur dan bahagia karena saya hidup dalam kelimpahan finansial yang tak terbatas. 3. Menulis jurnal niat, scripting. Tuliskan niatmu dalam bentuk narasi, seolah-olah kamu sedang menuliskan entry jurnal dari masa depan, di mana niat itu sudah terwujud. Jelaskan secara detail apa yang terjadi, bagaimana perasaanmu, siapa saja yang terlibat, dan dampak positifnya. Ini membantu mengaktifkan imajinasi dan emosi secara bersamaan. 4. Meditasi niat, fokus hati.
Selama meditasi, fokuskan perhatianmu pada area jantung. Bayangkan niatmu sebagai cahaya yang memancar dari hatimu, menyebar ke seluruh tubuhmu, dan kemudian keluar ke alam semesta. Ini adalah cara untuk mengirimkan niatmu dari pusat energi cinta dan kasih sayang yang memiliki getaran tertinggi. 5. Tindakan yang selaras, inspired action. Setelah mengirimkan permintaanmu, perhatikan dorongan atau ide-ide yang muncul. Ini bisa berupa intuisi untuk menghubungi seseorang, membaca buku tertentu, atau mengambil langkah kecil yang terasa benar. Tindakan yang selaras adalah jembatan fisik antara niatmu dan manifestasinya. Ini bukan tentang memaksakan hasil, tapi tentang mengikuti bimbingan yang datang dari alam semesta. Konsistensi adalah kunci, seperti halnya belajar bahasa baru, menguasai seni berkomunikasi dengan alam semesta membutuhkan konsistensi. Lakukan teknik-teknik ini secara teratur, bukan hanya sesekali. Setiap kali kamu mempraktikannya, kamu memperkuat sinyalmu dan menegaskan kembali keyakinanmu. Analogi, permintaanmu adalah pesanan di restoran alam semesta. Bayangkan alam semesta sebagai sebuah restoran mewah yang sangat besar, dan kamu adalah pelanggan VIP. Kamu sudah melihat menu, niatmu yang jelas, dan kamu sangat yakin bahwa makanan yang kamu pesan akan lezat, keyakinanmu. Sekarang saatnya memberikan pesananmu kepada pelayan, alam semesta. Kamu tidak hanya menyebutkan nama hidangan, tapi kamu juga menggambarkan bagaimana rasanya, bagaimana aromanya, dan betapa nikmatnya kamu akan menyantapnya. Kamu memesan dengan keyakinan penuh, tanpa keraguan sedikit pun bahwa pesananmu akan disajikan. Setelah kita berhasil mengirimkan permintaan kita dengan kejelasan dan keyakinan, langkah selanjutnya adalah bagian yang seringkali paling menantang, menunggu. Di bab berikutnya, kita akan menyelami bagaimana menjaga keselarasan vibrasi saat menunggu, melepaskan kontrol, dan mengizinkan alam semesta bekerja dengan caranya sendiri. Ini adalah tentang mempercayai proses ilahi. Bab 5. Ruang inkubasi, mempercayai proses ilahi. Kita sudah menyusun niat dengan jelas, membangun fondasi keyakinan yang kokoh, dan mengirimkan permintaan kita dengan sepenuh hati. Sekarang, setelah benih niat ditanam, ada satu fase krusial yang seringkali menjadi ujian terbesar bagi kita. Fase menunggu. Ini adalah ruang inkubasi, di mana alam semesta bekerja di balik layar, menata ulang energi dan peristiwa untuk mewujudkan apa yang kita minta. Mengapa fase menunggu seringkali sulit? Secara alami, kita adalah makhluk yang menginginkan kontrol dan hasil instan. Ketika kita tidak melihat hasil segera, keraguan bisa mulai menyelinap. Kita mungkin mulai bertanya-tanya, apakah saya melakukan sesuatu yang salah? Apakah alam semesta mendengar saya? Atau, apakah ini benar-benar akan terjadi? Keraguan ini adalah frekuensi rendah yang bisa mengganggu proses inkubasi dan bahkan menunda manifestasi. Fase inkubasi ini adalah tentang mempercayai proses ilahi. Ini adalah momen untuk melatih kesabaran, keyakinan, dan penyerahan diri, menjaga keselarasan vibrasi saat menunggu. Bagaimana kita bisa tetap berada dalam frekuensi tinggi dan menjaga niat kita tetap hidup selama fase menunggu? 1. Lepaskan kebutuhan akan kontrol. Surrender. Ini mungkin yang paling sulit. Setelah kamu menanam benih, kamu tidak perlu terus-menerus menggali tanah untuk melihat apakah benih itu sudah tumbuh. Biarkan alam semesta yang mengurus detailnya. Lepaskan kebutuhan untuk mengetahui bagaimana dan kapan niatmu akan terwujud. Fokuslah pada apa yang kamu inginkan dan mengapa kamu menginginkannya. 2. Pertahankan kondisi emosional positif. Teruslah rasakan emosi seolah-olah niatmu sudah terwujud. Latih rasa syukur atas apa yang sudah kamu miliki dan atas apa yang akan datang. Kegembiraan, kedamaian, dan cinta adalah frekuensi tinggi yang akan menarik lebih banyak hal positif. Jika muncul keraguan, akui saja, lalu lepaskan dan kembalikan fokusmu pada keyakinan. 3. Percayai waktu ilahi, divine timing. Alam semesta memiliki waktu yang sempurna untuk segalanya.
Apa yang kita anggap penundaan mungkin sebenarnya adalah bagian dari persiapan yang lebih besar, atau ada sesuatu yang lebih baik sedang disiapkan untuk kita. Percayalah bahwa niatmu akan terwujud pada waktu yang paling tepat untuk kebaikan tertinggi semua pihak. 4. Fokus pada saat ini. Jangan terlalu terpaku pada masa depan sehingga kamu melupakan keindahan dan pelajaran di masa kini. Nikmati perjalanan, hargai setiap momen, dan lakukan yang terbaik dengan apa yang ada di hadapanmu. Ini akan menjaga energimu tetap tinggi dan menarik lebih banyak hal baik. 5. Lakukan tindakan yang menginspirasi. Inspired action. Seperti yang kita bahas sebelumnya, ini bukan tentang memaksakan hasil, tapi tentang mengikuti intuisi. Jika ada dorongan untuk melakukan sesuatu yang terasa benar dan selaras dengan niatmu, lakukanlah. Ini bisa menjadi langkah kecil yang membimbingmu lebih dekat ke manifestasi. Mengizinkan alam semesta bekerja dengan caranya sendiri. Seringkali, kita memiliki ide yang sangat spesifik tentang bagaimana niat kita harus terwujud. Namun, alam semesta mungkin memiliki cara yang jauh lebih kreatif, efisien, dan bahkan lebih baik dari yang bisa kita bayangkan. Dengan melepaskan kontrol atas bagaimana, kita membuka diri terhadap kemungkinan tak terbatas dan keajaiban yang mungkin tidak pernah kita duga. Ingatlah, alam semesta adalah sistem yang cerdas dan penuh kasih. Ia selalu bekerja untuk mendukungmu. Tugasmu adalah menjaga frekuensi getaranmu tetap tinggi, percaya, dan mengizinkan. Analogi, ruang inkubasi adalah seperti proses pembuatan kue. Bayangkan kamu sedang membuat kue. Kamu sudah menyiapkan semua bahan, niat yang jelas, mencampurnya dengan keyakinan bahwa kue ini akan lezat, fondasi keyakinan, dan memasukkannya ke dalam oven, mengirimkan permintaan. Setelah itu, kamu tidak akan terus-menerus membuka pintu oven setiap 5 menit untuk melihat apakah kuenya sudah matang, bukan? Kamu tahu bahwa kue itu butuh waktu di dalam ruang inkubasi oven untuk mengembang dan matang sempurna. Jika kamu terus-menerus membukanya, kuenya bisa bantat atau tidak matang merata. Kamu hanya perlu percaya pada prosesnya, menjaga suhu yang tepat, vibrasi positif, dan membiarkan oven, alam semesta, melakukan tugasnya. Dengan kepercayaan penuh pada proses ilahi, kita telah melewati fase menunggu. Sekarang, saatnya untuk membuka diri dan menerima hadiah dari alam semesta. Di bab berikutnya, kita akan belajar bagaimana sepenuhnya menerima apa yang telah kita minta, mengenali tanda-tanda, dan merayakan setiap manifestasi sebagai magnet untuk lebih banyak kelimpahan. Bersiaplah untuk membuka diri, menerima, dan merayakan manifestasi. Bab 6. Panen Raya. Menerima, mengenali, dan merayakan. Kita telah menanam benih niat, merawatnya dengan keyakinan, mengirimkan permintaan dengan sepenuh hati, dan bersabar selama masa inkubasi. Sekarang, tibalah saat yang paling dinanti, panen raya. Ini adalah fase di mana niatmu mulai bermanifestasi dalam realitas fisikmu. Namun, menerima bukan hanya tentang apa yang muncul di hadapanmu, tapi juga tentang bagaimana kamu mengenali tanda-tanda dan merayakan setiap pencapaian, sekecil apapun itu. Menerima, membuka diri sepenuhnya. Seringkali, kita tanpa sadar bisa menghalangi penerimaan kita. Ini bisa terjadi karena keraguan yang tersisa. Apakah ini benar untukku? Atau, apakah aku pantas mendapatkan ini? Harapan yang kaku. Niatmu mungkin bermanifestasi dalam bentuk yang berbeda dari yang kamu bayangkan, dan jika kamu terlalu terpaku pada satu bentuk saja, kamu bisa melewatkannya. Rasa tidak layak. Keyakinan bawah sadar bahwa kamu tidak pantas menerima kebaikan. Menerima berarti membuka diri sepenuhnya untuk hadiah alam semesta. Ini adalah tindakan aktif untuk mengatakan ya kepada apa yang datang, tanpa syarat atau penghakiman. Mengenali tanda-tanda dan sinkronisitas manifestasi tidak selalu datang dalam bentuk yang spektakuler atau instan. Seringkali, alam semesta berkomunikasi melalui tanda-tanda halus dan sinkronisitas. Sinkronisitas adalah kebetulan yang bermakna, peristiwa-peristiwa yang tampaknya tidak berhubungan namun memiliki koneksi yang mendalam dengan niatmu. Bagaimana cara mengenali tanda-tanda ini? 1. Perhatikan pola dan pengulangan.
Apakah kamu mulai melihat angka-angka tertentu berulang kali, mendengar lagu yang sama di berbagai tempat, atau bertemu orang yang sama secara kebetulan? Ini bisa jadi alam semesta mencoba menarik perhatianmu. 2. Dengarkan intuisi, firasat. Seringkali, tanda-tanda datang dalam bentuk dorongan batin, perasaan tahu tanpa alasan logis, atau ide-ide cemerlang yang tiba-tiba muncul. Jangan abaikan bisikan hatimu. 3. Perhatikan peluang yang muncul. Apakah ada tawaran pekerjaan baru yang selaras dengan niatmu? Seseorang yang tiba-tiba menawarkan bantuan? Atau informasi yang kamu butuhkan muncul begitu saja? Ini adalah pintu-pintu yang dibuka alam semesta. 4. Jurnal manifestasi. Catat setiap hal positif yang terjadi, sekecil apapun itu, yang kamu rasakan berhubungan dengan niatmu. Ini akan melatih pikiranmu untuk lebih peka terhadap tanda-tanda dan membangun bukti nyata bahwa alam semesta sedang bekerja untukmu. Merayakan setiap manifestasi. Merayakan adalah bagian yang sangat penting dari proses manifestasi. Mengapa? Menguatkan getaran syukur. Ketika kamu merayakan, kamu memancarkan rasa syukur dan kegembiraan yang merupakan frekuensi tinggi. Ini memberi sinyal kepada alam semesta bahwa kamu menghargai apa yang telah diberikan dan kamu siap untuk menerima lebih banyak lagi. Membangun keyakinan. Setiap perayaan, sekecil apapun itu, adalah bukti nyata bahwa niatmu sedang terwujud. Ini memperkuat keyakinanmu dan menghilangkan keraguan. Menarik lebih banyak. Kelimpahan. Alam semesta adalah cermin. Ketika kamu merayakan kelimpahan yang ada, kamu menarik lebih banyak kelimpahan ke dalam hidupmu. Bagaimana cara merayakan? Ucapkan syukur dengan tulus. Baik secara lisan, dalam hati, atau melalui tulisan. Berbagi kebahagiaan dengan orang terdekat yang mendukungmu. Lakukan ritual kecil. Mungkin dengan menyalakan lilin, meditasi syukur, atau sekadar meluangkan waktu untuk menikmati momen. Berikan hadiah pada diri sendiri, sekecil apapun, sebagai bentuk penghargaan atas kerja kerasmu dan respons alam semesta. Analogi, panen raya adalah seperti memetik buah dari pohon. Setelah kamu menanam benih, menyiramnya, dan merawatnya dengan sabar, akhirnya pohon itu berbuah. Buah-buah itu mungkin tidak selalu muncul dalam bentuk yang persis sama dengan yang kamu bayangkan saat pertama kali menanam benih, tapi mereka adalah hasil dari niatmu. Kamu memetiknya dengan rasa syukur, menikmati setiap gigitan, dan merayakan kelimpahan panen. Setiap buah yang kamu petik adalah bukti dari kerja kerasmu dan kemurahan hati alam. Semakin kamu menikmati dan mensyukuri buah-buah itu, semakin subur pohon itu akan berbuah di masa depan. Dengan menerima, mengenali, dan merayakan setiap manifestasi, kita telah menyelesaikan siklus penciptaan. Namun, perjalanan ini tidak pernah berakhir. Di bab terakhir, kita akan membahas pentingnya menjaga siklus ini tetap berputar, terus-menerus menanam benih baru, dan hidup dalam keselarasan dengan hukum alam semesta untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna dan kelimpahan yang berkelanjutan. Bab 7. Badai dan Pelangi. Menavigasi kemunduran dengan ketahanan. Perjalanan manifestasi kita tidak selalu mulus. Akan ada saat-saat di mana kita menghadapi tantangan, penundaan, atau bahkan kemunduran yang terasa seperti badai. Ini adalah bagian alami dari proses pertumbuhan dan bagaimana kita merespons badai ini yang akan menentukan seberapa tangguh kita sebagai manifestor. Bab ini akan membahas bagaimana mengubah tantangan menjadi peluang, memperkuat keselarasan, dan menjadi manifestor yang tak tergoyahkan. Mengapa tantangan muncul dalam perjalanan manifestasi? Seringkali kita berpikir bahwa jika kita sudah benar dalam memanifestasikan, semuanya akan berjalan lancar. Namun, tantangan bisa muncul karena beberapa alasan. Pelajaran yang belum tuntas. Alam semesta mungkin menghadirkan situasi yang perlu kita hadapi untuk mempelajari pelajaran penting atau melepaskan keyakinan yang membatasi. Penyelarasan lebih dalam. Terkadang, tantangan berfungsi sebagai ujian untuk melihat seberapa kuat keyakinan dan keselarasan kita.
Ini adalah kesempatan untuk menyelaraskan diri lebih dalam dengan niat kita. Jalur yang lebih baik. Apa yang kita anggap sebagai kemunduran mungkin sebenarnya adalah pengalihan ke jalur yang lebih baik atau lebih selaras dengan kebaikan tertinggi kita. Pembersihan. Energi. Tantangan bisa menjadi proses pembersihan energi lama atau pola pikir yang tidak lagi melayani kita, membuka ruang untuk hal-hal baru. Mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan alih-alih melihat tantangan sebagai hambatan. Kita bisa memilih untuk melihatnya sebagai katalisator pertumbuhan. 1. Refleksi dan introspeksi. Saat menghadapi kemunduran, luangkan waktu untuk merenung. Pertanyakan, pelajaran apa yang bisa saya ambil dari situasi ini? Keyakinan membatasi apa yang mungkin muncul? Atau apakah ada area dalam hidup saya yang perlu diselaraskan kembali? 2. Ubah perspektif. Alih-alih fokus pada mengapa ini terjadi padaku, ubah menjadi apa yang bisa saya pelajari dari ini, atau bagaimana ini bisa membuat saya lebih kuat. Perspektif adalah segalanya. 3. Perkuat keyakinan. Gunakan tantangan sebagai kesempatan untuk memperkuat keyakinanmu pada proses alam semesta dan pada dirimu sendiri. Ingat kembali keberhasilan manifestasi sebelumnya. 4. Latih ketahanan emosional. Ini adalah saat yang tepat untuk melatih kemampuanmu untuk merasakan emosi sulit tanpa membiarkannya menguasai dirimu. Akui perasaanmu, lalu lepaskan dan kembalikan fokusmu pada niat dan keyakinanmu. 5. Cari solusi kreatif. Tantangan seringkali memaksa kita untuk berpikir di luar kotak dan menemukan solusi yang mungkin tidak pernah kita pertimbangkan sebelumnya. Ini adalah kesempatan untuk mengembangkan kreativitasmu. Memperkuat keselarasan di tengah badai. Saat badai datang, sangat mudah untuk kehilangan fokus dan keselarasan. Berikut adalah cara untuk tetap terpusat. Kembali ke fondasi. Ulangi latihan-latihan dasar, visualisasi, afirmasi, meditasi. Ini akan membantu mengembalikan getaranmu ke frekuensi yang lebih tinggi. Praktik syukur intensif. Bahkan di tengah kesulitan, selalu ada hal untuk disyukuri. Fokus pada hal-hal kecil yang masih berjalan baik. Rasa syukur adalah penangkal keraguan dan ketakutan. Cari dukungan. Berbicara dengan teman yang mendukung, mentor spiritual, atau bergabung dengan komunitas yang positif dapat memberikan perspektif baru dan dukungan emosional. Istirahat dan isi ulang. Terkadang, yang kita butuhkan hanyalah istirahat. Jauhkan diri sejenak dari situasi yang membuat stres, lakukan hal yang kamu nikmati, dan biarkan energimu terisi ulang. Menjadi manifestor yang tangguh. Ketahanan adalah kemampuan untuk bangkit kembali setelah jatuh. Seorang manifestor yang tangguh tidak berarti tidak pernah menghadapi masalah, tetapi ia memiliki alat dan pola pikir untuk menavigasinya dengan anggun dan tumbuh darinya. Setiap badai yang kamu lalui dan setiap pelangi yang kamu temukan setelahnya akan membuatmu menjadi manifestor yang lebih bijaksana, lebih kuat, dan lebih efektif. Analogi. Badai dan pelangi adalah seperti proses pembentukan berlian. Berlian adalah salah satu material terkeras di bumi, tetapi ia tidak terbentuk dalam kondisi yang mudah. Ia terbentuk di bawah tekanan dan panas yang ekstrim jauh di dalam bumi. Tantangan dan kemunduran dalam perjalanan manifestasimu adalah seperti tekanan dan panas itu. Mereka mungkin terasa sulit saat kamu mengalaminya, tetapi mereka adalah proses yang membentukmu menjadi sesuatu yang lebih kuat, lebih berharga, dan lebih cemerlang. Dan setelah badai tekanan itu reda, kamu akan menemukan pelangi yang indah, manifestasi yang lebih kuat dan lebih selaras dari yang pernah kamu bayangkan. Kita telah belajar bagaimana menghadapi badai dan menemukan pelangi. Sekarang, kita telah mencapai akhir perjalanan kita. Di bab terakhir, kita akan merangkum semua prinsip yang telah kita pelajari dan melihat bagaimana kita bisa mengintegrasikannya ke dalam kehidupan sehari-hari untuk menciptakan kehidupan yang penuh makna dan kelimpahan yang berkelanjutan.
Ini adalah tentang menjaga siklus tetap berputar, terus-menerus menanam benih baru, dan hidup dalam keselarasan dengan hukum alam semesta. Epilog menjadi sang pencipta sadar. Kita telah menempuh perjalanan yang luar biasa, dari memahami kekuatan niat hingga menavigasi tantangan dan merayakan manifestasi. Ini bukan sekadar serangkaian teknik, melainkan sebuah filosofi hidup, sebuah cara pandang baru terhadap realitas dan peran kita di dalamnya. Epilog ini adalah pengingat akan esensi dari semua yang telah kita pelajari, menegaskan kembali identitas sejati kita, dan menginspirasi kita untuk terus melangkah sebagai pencipta sadar. Meringkas perjalanan. Sebuah siklus penciptaan yang berkelanjutan. Mari kita ingat kembali langkah-langkah penting yang telah kita lalui. Niat yang jelas. Segalanya dimulai dengan kejelasan. Mengetahui apa yang benar-benar kita inginkan, bukan hanya di permukaan, tetapi juga pada tingkat jiwa. Fondasi keyakinan. Membangun keyakinan yang tak tergoyahkan bahwa niat kita layak dan mungkin terwujud, mengatasi keraguan dan ketakutan. Mengirimkan permintaan. Melepaskan niat kita ke alam semesta dengan emosi yang kuat, seolah-olah sudah terwujud. Ruang inkubasi, fase menunggu yang penuh kesabaran, kepercayaan, dan penyerahan diri, membiarkan alam semesta bekerja dengan caranya sendiri. Panen raya, menerima, mengenali tanda-tanda, dan merayakan setiap manifestasi, besar maupun kecil, sebagai bukti kekuatan kita. Badai dan pelangi, mengubah tantangan menjadi peluang untuk pertumbuhan, memperkuat ketahanan, dan menemukan pelangi setelah setiap badai. Setiap langkah ini bukan linear, melainkan bagian dari siklus yang terus berputar. Kita terus-menerus menanam niat baru, memperkuat keyakinan, dan menyaksikan manifestasinya. Kehidupan adalah taman di mana kita adalah tukang kebunnya, terus-menerus menanam, merawat, dan memanen. Menegaskan. Kembali identitas kita, bagian dari alam semesta. Melalui perjalanan ini, kita telah belajar bahwa kita bukan sekadar pengamat pasif dalam hidup kita. Kita adalah pencipta aktif. Kita adalah bagian integral dari alam semesta, terhubung dengan setiap energi dan setiap kemungkinan. Pikiran, perasaan, dan niat kita memiliki kekuatan untuk membentuk realitas. Kita adalah mikrokosmos dari makrokosmos. Energi yang sama yang menciptakan bintang dan galaksi juga mengalir dalam diri kita. Kita memiliki kemampuan bawaan untuk berkokreasi dengan alam semesta, menarik pengalaman dan keadaan yang selaras dengan getaran kita. Ini adalah hak lahir kita, sebuah kekuatan yang telah lama terlupakan, namun kini kita ingat kembali. Menginspirasi untuk terus mewujudkan realitas impian. Perjalanan ini tidak berakhir di sini. Ini adalah awal dari kehidupan yang disengaja, di mana kita secara sadar memilih untuk menciptakan realitas kita. Teruslah berlatih, teruslah belajar, dan teruslah percaya. Jadilah pengamat yang sadar. Perhatikan pikiran dan perasaanmu. Apakah mereka selaras dengan apa yang ingin kamu manifestasikan? Tetap terhubung dengan sumber. Melalui meditasi, doa, atau praktik spiritual lainnya, jaga koneksimu dengan energi universal. Hidupkan niatmu. Jangan hanya memanifestasikan hal-hal besar. Manifestasikan kegembiraan, kedamaian, dan cinta dalam setiap momen kecil dalam hidupmu. Bagikan cahayamu. Ketika kamu telah menguasai seni penciptaan sadar, inspirasi orang lain dengan cerita dan pengalamanmu. Ingatlah, setiap hari adalah kesempatan baru untuk menanam benih baru, untuk memperkuat keyakinanmu, dan untuk mewujudkan versi terbaik dari dirimu dan hidupmu. Analogi. Kita adalah arsitek realitas kita. Bayangkan dirimu sebagai seorang arsitek yang sedang merancang rumah impianmu. Niatmu adalah cetak biru awal. Keyakinanmu adalah fondasi yang kokoh. Mengirimkan permintaan adalah seperti menyerahkan cetak biru itu kepada tim konstruksi, alam semesta. Fase inkubasi adalah masa konstruksi, di mana semua elemen disatukan. Panen raya adalah saat rumah itu selesai dan kamu bisa pindah ke dalamnya, menikmati setiap sudutnya.
Dan badai serta pelangi adalah tantangan tak terduga selama pembangunan, yang mungkin memerlukan penyesuaian, tetapi pada akhirnya membuat struktur rumahmu semakin kuat dan indah. Kamu memiliki semua alat dan kebijaksanaan untuk menjadi arsitek ulung bagi realitasmu sendiri. Teruslah merancang, teruslah membangun, dan teruslah hidup dalam mahakaryamu.